Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solikah kelas 6. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih selalu diberikan kesehatan sama Allah. Baik nak, hari ini kita belajar materi tematik Mapel IPA tema 8. Disimak video dari Ustadzah baik-baik ya, supaya paham dengan penjelasan yang Ustadzah berikan. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anakku yang soleh-solehah. Yang pertama kita belajar terkait pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Selain berputar pada porosnya atau rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 seperempat hari atau 1 tahun. Poros bumi miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Nah, akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Mari perhatikan skema revolusi bumi berikut menunjukkan perbedaan musim di wilayah subtropis untuk setiap tahunnya. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, biasanya di belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari yang lebih banyak dibandingkan belahan bumi bagian selatan. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September terjadi musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan. Hal ini disebabkan oleh belahan bumi utara semakin berkurang mendapat penyinaran matahari dibandingkan belahan bumi selatan. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Nah, dan pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pembahasan berikutnya adalah gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedudukan bulan. Kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi. Yang kedua, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi terhadap matahari. Peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakan bentuk bulan saat melakukan peredaran tersebut.
Gambar pertama, bulan baru. Cirinya, bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Fase terjadi pada hari pertama. Berikutnya, gambar yang kedua sama dengan gambar 8, yaitu bulan sabit. Cirinya, jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari keempat dan ke-25. Gambar yang ketiga sama dengan gambar 7, yaitu bulan separuh. Cirinya, bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan ke-21. Berikutnya, gambar 4 sama dengan gambar ke-6, yaitu bulan cembung. Cirinya, jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 dan ke-17. Berikutnya, gambar yang kelima, yaitu bulan purnama. Cirinya, bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi di hari ke-14. Berikutnya, mari kita belajar terkait gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra atau bayang-bayang paling gelap dan penumbra, bayang-bayang lebih terang. Berikutnya, perhatikan skema terjadinya gerhana bulan berikut. Gambar yang ditunjukkan nomor 1 adalah gerhana bulan total. Ini terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkaran bulan. Gambar yang ditunjukkan nomor 2 adalah gerhana bulan sebagian. Ini terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Gambar yang ditunjukkan nomor 3 adalah gerhana bulan penumbra. Ini terjadi saat sebagian bulan berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar, sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir, biasanya dikenal sebagai banjir rob. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh di dermaga. Berikutnya kita belajar gerhana matahari.
Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak utuh bulat atau bahkan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Perhatikan skema gerhana matahari berikut. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan baru dan hanya berlangsung beberapa menit saja. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi. Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan oleh posisi bulan, gerhana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, gerhana matahari total, terjadi pada daerah umbra. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Perhatikan, berikut adalah gambar gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Terjadi pada daerah penumbra. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Berikutnya, membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan mengakibatkan terjadinya 2 peristiwa, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Bumi akan terkena bayang-bayang bulan karena matahari terhalang oleh bulan. Saat terjadi gerhana matahari, wilayah permukaan bumi yang terkena bayang-bayang bulan akan tampak lebih gelap. Waktu terjadinya gerhana bulan terjadi pada malam hari. Gerhana matahari terjadi pagi, siang, atau sore hari. Posisi bumi, gerhana bulan, posisinya matahari, bumi, bulan berada pada satu garis. Gerhana matahari, matahari, bulan, bumi berada pada satu garis. Lama terjadinya gerhana. Gerhana bulan terjadi malam hari dan lebih dari 1 jam. Sementara gerhana matahari terjadi pagi, siang, atau sore hari dan hanya beberapa menit saja. Jenis-jenis gerhana bulan, ada gerhana bulan penumbra,
gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Kalau gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Ciri-ciri penampakannya: gerhana bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Gerhana matahari tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas. Berikut peristiwa gerhana bulan total. Bulan memasuki wilayah umbra bumi. Selanjutnya, kita belajar tentang mengenal sistem penanggalan. Kalender yang biasa dilihat menggunakan dua sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi. Penanggalan Hijriyah menggunakan dasar peredaran bulan. Kalender Masehi. Bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun atau setara 365/4 hari. Dalam kalender Masehi, 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulannya terdiri dari 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari hanya 28 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke bulan Februari yang biasanya 28 menjadi 29 hari. 1 tahun yang terdiri atas 366 hari disebut tahun Kabisat. Sekarang, mari kita perhatikan sistem penanggalan kalender Masehi berikut. Bulan Januari ada 31 hari. Bulan Februari ada 28 atau 29 hari. Maret ada 31 hari. April ada 30 hari. Mei ada 31 hari. Juni ada 30 hari. Juli ada 31 hari. Agustus ada 31 hari. September ada 30 hari. Oktober ada 31 hari. November ada 30 hari. Dan Desember ada 31 hari. Kalender Hijriyah. Tahun Hijriyah atau tahun Qomariyah didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriyah adalah 354 hari. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Sekarang, mari perhatikan sistem penanggalan kalender Hijriyah berikut. Bulan Muharram ada 30 hari. Bulan Safar ada 29 hari. Bulan Rabiul Awal ada 30 hari. Bulan Rabiul Akhir ada 29 hari. Bulan Jumadil Awal ada 30 hari. Bulan Jumadil Akhir ada 29 hari. Bulan Rajab ada 30 hari. Bulan Sya'ban ada 29 hari. Bulan Ramadan ada 30 hari. Bulan Syawal ada 29 hari. Bulan Zulkaidah ada 30 hari. Dan bulan Zulhijjah ada 29 hari atau 30 hari.
Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Terima kasih soli-solikah semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.